Seperti biasa atau? Sorry Ustazah, iya saya kebalik-balik nih Ustazah. Iya, tadi karena sudah di awal, jadi sudah di murotal di awal. Oh, dan tadi awal. Baik, Ya, kalau gitu kita sempurnakan, kita siap. awali dengan surah Al-Fatihah ya. Ya, silahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada materi kita pada siang hari ini. Ila hadiniya fi barakati surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sahabat soleha yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Azkia ya. Waduh, namanya aja juga Azkia nih. Jadi apa ya? Apa inner ya? Bersih dan kesucian gitu ya di nama ini. Judul yang diminta oleh pengurus adalah wanita dan pertemanannya. Jadi saya ambil dulu bab tentang wanitanya. Ini saya lupa ini. Saya sudah pernah disampaikan di Majelis Askia apa belum ya? Jadi dahsyatnya ujian kaum wanita. Udah pernah belum Mbak Dia? Seingat saya kayaknya belum deh Bunda. Belum ya. Berarti tadinya sih saya mau cuman lewat-lewat doang ya. Berarti ini kalau belum berarti kita mesti ya coba ya kita slide demi slide ya. Jadi ini memang ada 69 slide. Jadi kita jangan paksakan hari ini ya dalam kondisi 1 jam. Kita berangsur saja karena ya bukan terima kasih atas permintaan tema ini. Ternyata persahabatan itu juga diatur dalam Islam dan ada hadisnya dan ada ayatnya, masya Allah ya, sangat luar biasa. Nah, jadi dahsyatnya ujian kaum wanita ini karena sesungguhnya gini, secara lahiriah, secara pengorbanan, secara hikmat, wanita itu sesungguhnya layaknya ada di jannah firdaus Allah Subhanahu wa taala ya. Dia pendamping suami, dia pendamping anak-anak, dia mendidiknya, melahirkan, menyusui ya. Kemudian dengan doanya tidak terhijab di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga disebut mar'atun soleha, sehingga disebutkan baiti jannati, rumahku surgaku gitu ya. Rumahku surgaku itu bukan penthouse-nya rumah tetapi apa? Kepribadian seorang ibu, seorang istri yang ada di rumah itu. Dan Rasulullah menyampaikan kepada siapa aku untuk menghormati atau takzim siapa yang aku dahulukan setelah Allah, yaitu ibumu, ibumu, ibumu ya. Sehingga saya termasuk yang sangat kagum ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengatur pakaian wanita dalam Al-Qur'an ya. Kerudung-kerudung kita ini diperintahkannya dalam ayat suci Al-Qur'an, surat An-Nur dan surat Al-Azab. Laki-laki nggak diatur tuh bagaimana cara berpakaian. Wanita diatur sama Allah masalah pakaiannya, Masya Allah ya. Karena faham bahwa wanita itu adalah sangat sesuatu bagi pasangannya, bagi anak-anaknya, bagi rumahnya, bagi lingkungan ya. Sehingga mar'atun solihah itu yang akan mewarnai lingkungan itu sendiri. Jadi rusak negara wanita rusak negaranya. Tetapi jika negara itu memiliki wanita-wanita solehah, insya Allah akan kuat ya, gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga dahsyatnya ujian kaum wanita itu adalah Rasulullah Rasulullah bersabda bahwa kebanyakan wanita itu adalah apa? Adalah di sisi neraka dan kayu apinya, masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim bukan masya Allah. Dari Sayyidatah Aisyah menyatakan, kenapa Rasulullah sampai wanita itu kebanyakan isi neraka dan kayu apinya? Rasulullah menyampaikan karena kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan.
Ya, karena pada kesabaran itu adalah keimanan dalam kesakitan dan cobaan. Seperti kesakitan waktu melahirkan anak, mendidik anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerjaan di rumah, itu sesungguhnya adalah road to Allah ya. Jadi sesungguhnya adalah kebajikan-kebajikan yang sumbernya adalah dari wanita gitu ya. Kan banyak sekali, aduh aku capek banget kerja seperti ini, seperti itu gitu ya. Padahal Masya Allah di balik itu luar biasa yang akan dicatat Allah sebagai hikmatnya road to Allah dalam jabatan apapun seorang wanita. Nah, apa sih ujian wanita itu? Ini yang umum ya, bukan yang soleha-soleha di Azkia nih. Keinginan untuk tampil apa? Terlihat cantik, terlihat modis ya, gaya walaupun berkerudung harus tetap modis gitu ya. Terlihat menarik, keren gitu ya, dan terlihat sukses, terlihat berada. Aku nggak tega nih ngomong kayaknya gitu ya. Eh, eh, Paham? Untuk orang-orang tertentu sekali lagi nih bukan di Askia, bahwa walaupun dia tidak mampu beli emas tapi beli beli yang kuning-kuningan gitu, walaupun dia tidak punya berlian tapi pakai berling-berling begitu. Nah, itu kan menambahkan bahwa dia pengen untuk dalam posisi itu gitu ya, modern dan suka wangi gitu ya. Setuju poin-poin ini untuk Indonesia ya? Oke, kemudian wanita itu apa ya, erat dengan cinta gitu ya, ingin dicintai, ingin disayangi, dan juga mencintai, menyayangi gitu ya, ingin diperhatikan dan memperhatikan, memperhatikannya luar biasa, dan ingin diperlakukan apa number one, semuanya pengen number one ya, pokoknya nomor dua, nomor tiga itu buat jealous ya, dan ingin dimanja, ini karakteristiknya gitu ya. Nah, kemudian wanita itu kebutuhan materi ya. Sekali lagi ya, bukan ini diambil dalam kacamata yang standar gitu ya. Pastilah ingin kaya, ingin ada gitu ya. Mohon maaf sekali ada bercandaan cewek matre gitu ya. Ini standar ya. Kalau orang muslimah soleha nggak seperti ini gitu ya. Ingin memiliki barang-barang yang keluaran terbaru gitu ya. Jadi apa aja dibeli gitu ya. Udah belum rusak tuh gitu loh. Tas belum rusak pengen beli yang baru gitu ya. Eh, ini jaga ini sama nih jilbab kekinian gitu ya segala macam. Terus ingin memiliki yang lebih banyak gitu ya. Aduh udah punya coklat belum ada yang gradasi, belum ada yang ini, belum ada yang gitu ya. Kemudian ingin memiliki lebih daripada yang dimiliki orang lain. Jadi tidak ingin sama gitu ya. Ini ujiannya nih. Kemudian masalah perasaan lebih emosional ya, bahwa perasaannya ya lebih sensi lah, dia baper gitu ya, dan sensitif pasti. Rasa iri ya dominan ada di perempuan ya, dan cemburu ya. Sekali lagi ini bukan ini ambil standar yang umum gitu ya. Dan karakter wanita itu karakter bawaannya apa? Seneng rumpi, mau dimanapun sedang rumpi gitu ya. Ya Allah, mau di pengajian, mau di tempat takziah gitu ya. Masya Allah, nggak sabar ya, benar ya. Keluh kesah ya, ya disebutin berbohong, ya, dan males gitu ya, ya. Apakah laki-laki tidak seperti itu? Enggak, kita lagi ngebahas kita gitu ya, dan lain-lain. Oke, nah jadi dari Abdullah bin Amru bin Al-As anhu menyampaikan Rasulullah bersabda, dunia ini adalah perhiasan. Ya, fata morgananya luar biasa gitu ya. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita atau istri yang salihah gitu ya. Jadi segala fata morgana banget ya. Coba kalau ke Tamsit, aduh itu berbagai berbagai apa ya aksesoris ya, dari bros ya, dari apa tuh connecting connecting apa masker gitu ya. Ya Allah, macamnya banyak banget ya, dan luar biasa luar biasa ya. Jadi memang dimanapun apa ya, perhiasan-perhiasan itu luar biasa. Namun Allah menyampaikan bahwa perhiasan yang terbaik itu adalah wanita istri yang salehah. Nah, ini baru kuncinya ya. Nah, kemudian sabda Rasulullah lagi bahwa sebaik-baik wanita adalah apabila engkau memandang kepadanya, ia menyenangkan engkau, gitu ya. Jadi ketika orang melihat Mbak Diah tanpa kata, aku salut loh, dia tuh salehah banget gitu ya. Aku salut loh, lisannya tuh
menyenangkan sekali. Jadi apa ya, asumsi positif tuh terserap gitu ya. Nah, kemudian jika engkau memerintah dituruti perintahnya, taat, ini untuk istri ya. Jika engkau berpergian dijaga harta engkau dan dirinya. Jadi dimanapun tidak akan khawatir karena dia apa? Dia merasa diawasi dan Allah melihat, maha melihat yang tidak pernah apa ya, tidak pernah henti bahasanya gitu ya. Dan Rasulullah menyampaikan wanita itu apabila ia sholat 5 waktu ya dengan baik, kemudian saum di bulan Ramadan, memelihara kehormatannya dan taat pada suaminya, maka ia akan masuk dari manapun pintu surga yang ia kehendaki. Masya Allah. Dan tidak mudah untuk menjalankan. Kalau sholat 5 waktu juga berjuang ya, berjuang sholat 5 waktu tepat, menunggu awal waktu. Puasa di bulan Ramadan, insya Allah. Memelihara kehormatan, ya insya Allah bagi orang yang syalihah ya, taat pada suami. Nah ini quote unquote, ya quote unquote. Mudah-mudahan kita termasuk taat tanpa apa ya, tanpa argumen gitu ya. Nah mudah-mudahan kita diberikan memilih surga dari pintu manapun, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, pertama kali urusan yang akan ditanyakan pada hari akhirat apa? Satu, mengenai sholat. Ya, kedua mengenai urusan suaminya, apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak. Jadi Imam Tabrani menceritakan bahwa ada seorang istri tidak dianggap menjalankan kewajibannya pada Allah sehingga ia menjalankan kewajibannya kepada suaminya. Seandainya suaminya memintanya untuk ditemani gitu ya, walau dia sedang berada di belakang ontak istilahnya, maka ia tidak boleh menolaknya. Jadi betapa harus siap ya, harus siap ketika seseorang ini diminta untuk menemaninya. Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, ketika Fatimah menikah, jika seorang istri rela ikhlas menemani suaminya dalam keadaan apapun hatinya, ya, jika dia ikhlas, kuburnya dipenuhi dengan taman bunga. Masya Allah ya. Jadi selain kita happy bersama suami, menemaninya dalam tidur, ternyata Allah menyiapkan kuburan kita dalam taman bunga. Bayangin. Kenapa diberikan taman bunga kepada seorang wanita yang syalihah seperti ini? Pasti suaminya bahagia. Dan bahagianya suaminya karena istrinya, dan istrinya membahagiakannya karena Allah. Aduh, luar biasa ya. Ternyata untuk wanita itu banyak banget untuk kerutu Allah untuk mendapatkan surganya. Baik, lanjut ya. Nah, kemudian apabila lari wanita itu dari suaminya, tidak diterima sholatnya sehingga ia kembali dan mengulurkan tangannya kepada suaminya meminta maaf. Jadi mudah-mudahan juga tidak termasuk kita, tapi bagi siapa yang sedang diuji, jangan pernah lari. Ya, selesaikanlah dengan baik insya Allah. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW, siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian, kemudian ia keluar melihat kaum lelaki agar mereka mencium wangiannya tersebut, Masya Allah saya nggak tega ngomongnya ya, maka ia adalah perempuan yang zina dan tiap-tiap mata memandang itu adalah zina. Ini karena hadis ya, kenapa keras sekali gitu ya. Jadi wanita itu bahasanya parfum yang dikenakan itu hanya boleh untuk muhrimnya, terutama untuk suaminya. Jadi hati-hati ketika kita bekerja di tempat umum, parfum kita jangan sampai tercium oleh ikhwan yang bukan muhrim. Karena jatuhnya seperti ini. Mengapa Allah menjaga demikian? Karena mohon maaf lahir dan batin, sensualnya para ikhwan itu sensitif sekali dengan melihat bentuk lekuk wanita. Makanya kenapa kita diminta oleh Allah untuk memakai baju muslim, kemudian perhiasan wanita itu adalah lekuk-lekuk yang diminati oleh ikhwan. Dan ketika wewangian itu ada, mereka bisa menerawang, dan kita tidak boleh menjadi penyebab menerawang itu, gitu ya, menerawang ke, paham ya, menerawang ke arah yang seperti apa gitu. Nah sehingga begitulah wanita, sehingga ditempatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Masalah pakaian saja Allah atur gitu ya, sedemikian rupa. Nah sehingga hati-hati yang memakai parfum, coba dicium, artinya jangan sampai semerbak kepada lingkungan, karena berlaku hadis ini. Nah kemudian sabda Rasulullah SAW bahwa perempuan itu aurat.
Jadi maka apabila ia keluar, mendongaklah setan memandangnya bahasanya ya. Sehingga aurat kita adalah apa namanya? Ya tadi yang disebutkan mengap leher ya, kemudian kenapa dada buahnya gitu kan, dan betisnya segala macam. Makanya saya sendiri angkat tangan kepada orang-orang yang sudah mampu memakai cadar ya, karena buat mereka adalah bibir adalah aurat gitu. Bibir adalah aurat. Makanya lihat aja iklan nggak nyambung banget gitu ya. Misalnya iklan white coffee gitu, bukan butiran kopinya yang dimunculkan, tetapi apa? Seorang wanita yang sensual, dia minum. Dia akan perhatikan di bibirnya, white coffee-nya gitu ya. Nggak lihat biji kopinya, tetapi sensual auratnya gitu kan, yang diminati oleh kaum ikhwan. Nah, ini yang kita mesti, dan kita juga agak hati-hati juga. Andaikan belum mampu ditutup, berlipstik juga jangan sampai membuat itu menjadi sensual yang mengkilat, kemudian diberikan pensil bibir ya. Padahal itu adalah aurat gitu. Jadi agak hati-hati. Nah, sehingga sebaik-baik bagi wanita ialah tinggal di rumah, tidak keluar kecuali untuk urusan mustahak, ya, urusan yang wajib. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh, nah ini nih, ya artinya makanya kalau kita keluar rumah, bekerja di luar dan sebagainya, yang penting hati-hati jaga, ya, dijaga sampai untuk tidak seperti ini. Baik, kemudian lanjutnya adalah haram bagi wanita kita melihat laki-laki sebagaimana laki-laki haram melihat kita. Ini mohon maaf ya katanya keras sekali. Kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan jual beli. Jadi diriwayatkan pada suatu hari ketika Rasulullah SAW bersama Ummu Salamah dan Maimunah, datang seorang yang sahabat yang Ibnu Maktum ya, buta matanya. Rasulullah menyuruh istri-istrinya masuk ke dalam. Bertanya Ummu Salamah, bukankah orang itu tidak dapat melihat kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bukankah kamu dapat melihatnya? Jadi antara laki-laki dan perempuan juga tidak boleh melihatnya gitu ya. Mbakku sayang, jangan melihat bahwa Islam tuh ini banget ya, nggak bisa banget buat gaul. Jangan melihat itunya. Justru Allah menjaga kita ya, menjaga batas-batas yang agar kita selamat ya, agar kita selamat terhadap pandangan, agar kita juga terhadap apa ya, pikiran-pikiran yang mendatangkan Allah tidak ridho seperti itu ya. Oke. Dan kemudian kembali Rasulullah bersabda, perempuan yang memakai pakaian dalam keadaan berhias bukan untuk suami dan mahramnya adalah seumpama gelap gulita pada hari kiamat, tidak ada nur baginya. Jadi hati-hati ketika kita memakai pakaian berhias, kita untuk siapa, gitu ya. Jadi ketika untuk orang lain, ketika supaya kita bisa terlihat dengan cantik, berhenti dulu, beristighfar dulu, minta tuntun sama Allah, ya Rob, aku berpakaian demikian agar menutup auratku dan aku ingin membawa Islam dalam pakaianku. Ya, nah, sehingga mudah-mudahan dalam seperti itu kita akan tertuntun dalam hal ini. Nah, kemudian Rasulullah bersabda kembali, sungguhnya dunia ini indah dan manis. Dan sungguhnya Allah telah menjadikanmu khalifah, lalu melihat apa yang akan kalian lakukan, maka waspadalah dunia dan wanita. Sesungguhnya godaan bencana pertama yang menimpa Bani Israel apa? Wanita. Jadi antara apa? Antara dunia dan wanita, harta dan wanita. Ya, jadi negeri itu bisa selamat karena wanitanya, negeri itu bisa hancur karena wanitanya. Seorang pejabat bisa hancur karena istrinya. Kalau istrinya tidak menyetop suaminya mau korupsi. Istrinya bilang, ayah, kita akan kembali ke Allah. Hati-hati dalam ayah membawa rezeki ke rumah. Bawa saja yang halal dan thayyib, kami ingin selamat di hadapan Allah. Tolong ya ayah, hati-hati membawa rezeki ini. Tapi kalau istrinya menikmati, begini dong ayah, kita hidup kayak begini. Suami senang banget menghibur orang rumah dengan pujiannya. Gitu ya. Jadi makanya Maratun Solihah itu adalah dia justru menyelamatkan keluarganya. Suami tidak akan bertindak apa-apa selagi istrinya tidak ingin sesuatu yang tidak halal dan thayyib. Hasilnya apa? Hasilnya adalah keturunan yang saleh dan salehah. Seperti itu. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di pendamping. Jadi kalau suaminya, ayah jangan seperti itu,
Kita lebih baik sederhana, tapi nanti insya Allah kita kaya di hadapan Allah. Kita kuat ya ayah ya, kita harus kuat berdua. Kita harus saling mengingatkan gitu. Kalau istrinya merongrong, ayah beli ini dong, beli itu dong, gitu. Suaminya pusing. Ya udah deh, apapun supaya nggak bahasa gaulnya nggak renyeng. Aku udah capek pulang nih, suami istri renyeng ini. Ayah ada rizkinya. Alhamdulillah Umi, alhamdulillah Mama gitu. Ya patut disyukuri. Ayah ada rizkinya, belum dapat, nggak apa-apa. Allah tidak akan tertukar menentukan rezeki kita, ayah. Yang penting kita di jalan Allah. Waduh, sakinah mawaddah warahmah banget deh itu ya. Insya Allah. Oke, lanjut. Dia kenapa ketawa-ketawa? Senyum-senyum. Oke. Dan ingatlah dalam Ali Imran 185 ya, di setiap kulun nafsi, tiap-tiap jiwa akan merasakan wafat ya. Kulun nafsi zaikatu maut ya. Dan sungguh pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kita. Jadi barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Be careful. Ya, hati-hati sekali ya. Dunia itu wah menyedotnya luar biasa. Makanya terus menerus bagaimana kita hidup sesuai dengan harapan Allah dan garis Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kemudian Rasulullah bersabda bahwa bukankah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, namun aku khawatir akan dibentangkan dunia pada kalian, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana orang sebelum kalian. Maka dunia itu akan membinasakan kalian, sebagaimana dia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Muttafaqun alaih. Ya Allah, jadi dunia apa dibentangkan dunia kepada kalian, tinggal kita memilihnya. Ya, mengapa berbahagialah mbak-mbakku salihah ini punya majelis ya, yang dia terus berilmu, menuai ilmu agar kita mampu memilih dalam dunia ini. Walaupun pahit, yang penting manis di hadapan Allah. Jangan manis di depan tapi pahit di hadapan Allah gitu ya. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, berakit-akit ke hulu, bersakit-sakit ke apa gimana? Bersakit-sakit ke hulu, berakit-rakit gitu deh. Artinya eh, tahan dulu, kita pengorbanan dulu ya, baru kondisi kebahagiaan di akhirnya seperti itu ya. Oke, Berakit-rakit ke lanjut. hulu, oh nggak Eh, penting bunda. apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Oh iya benar, terus baru sakit-sakit dahulu terus bersenang-senang kemudian. iya. Oke, lanjut ya. Oke, nah kemudian jadi ini di surat Al-Kabut 64 disebutkan dunia ini hanya senda gurau dan main-main. Tiadalah hidup dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Akhirat itulah sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ini Mbakku harus kafah belajar wafat dan belajar setelah wafat gitu ya. Karena setelah kita bisa mampu belajar fase itu, kita tahu bahwa hidup itu adalah bukan sekarang. Kita akan diwafatkan dan dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, kita tidak akan diwafatkan selamanya. Ya, tidak akan dihidupkan selamanya. Jadi modal daripada kita akan hidup di mana nantinya adalah pada saat kita hidup di dunia ini. Jadi bahasanya kita menanam pohon saat ini, buahnya akan kita rasakan ketika sakatul maut, dan buahnya akan kita rasakan selama rehat di alam kubur, kemudian finalnya adalah buahnya akan kita petik nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan buah itu akan mengarahkan kita ke taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita tidak pernah lagi diwafatkan, hidup selamanya berdasarkan hasil daripada yang kita tanam di dunia. Ya, sehingga ini harus tafakur yang dalam, harus belajar secara dalam agar kita mempersiapkannya sebelum berakhir Allah menjemput kita. Ya, jadi mumpung masih ada hayat di kandung badan, ini harus kafah, harus benar-benar belajar secara detail seperti itu ya. Jadi kalau bicara karir sukses sudah ada, tapi bagaimana wafat sukses kita harus belajar banget gitu ya. Dan bagaimana hidup akhir sukses juga harus belajar banget gitu ya. Oke.
Nah, lanjut. Dalam surat Asy-Syu'ara 8788 bahwa walah tuh zini yauma yab'atsun, janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan, ya. Kemudian harta dan anak laki-laki tidak berguna, yauma la yafa'u malun wala banun, ya. Dan di sini adalah ketika pada saat itu harta dan anak laki-laki tidak berguna, karena kadang keluarga itu kan mengutamakan laki-laki, ya, karena dia akan menjadi imam gitu ya bagi keluarganya. Dan disebutkan di sini Asy-Syu'ara 8990 adalah ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Bukan marid apalagi mati. Ya, jadi qalbun salim itu mutlak. Kalau mau menghadap Allah harus mempunyai hati yang bersih, ya. Siapa mereka itu? Disebutkan di sini wa uzlifatin hajahanatu lil muttaqin, bahwa di hari itu didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa ini kejar untuk kita mampu menjadi pribadi yang takwa. Ya, apa takwa itu? Episode sendiri. Oke. Sehingga, nah, bagaimana kekuatan Ibu Khadijah radhiyallahu anhu? Kekuatan spiritual yang merupakan hidayah dari Allah, karena niat beliau menikah dengan Rasulullah SAW bukan karena materi, kekayaannya jauh lebih kaya Ibu Khadijah, tapi apa? Karena akhlaknya, bukan kedudukan, bukan juga ketampanan, tapi karena akhlaknya Rasulullah SAW. Ini kekuatan spiritual, ya. Jadi wanita saudagar yang ikhlas dan tawadu, Ibu Khadijah itu dalam kedudukan seorang wanita saudagar tersohor. Wanita terhormat ini kaya dengan menguasai 2/3 kekayaan kota Mekah. Dan seorang Ibu Khadijah mendermakan seluruh hidupnya, hartanya dan cintanya untuk perjuangan sang suami tercinta, yaitu Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan menyediakan rumah surga untuknya. Wah, ini luar biasa, ya. Ketika Allah menyampaikan pada Jibril, sebentar lagi istri kekasihku Ibu Khadijah akan mengantarkan makanan kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya, rumah surganya sudah aku siapkan. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi seseorang yang kalau dia sudah mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sendiri yang menjaga cinta dan kasih sayangnya, dan rumah surganya sudah disiapkan. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan kita pun mampu, ya. Allah mempersilahkan masuk ke surga dari pintu manapun yang tiada terduga oleh kita. Nah, Ibu Khadijah menggantikan kekayaannya dengan apa? Dengan perjuangan. Sehingga kehidupannya dalam keprihatinannya tidak dipandang oleh mata manusia. Sehingga para sahabatnya menyampaikan bahwa bahasa gaulnya, Khadijah, kamu ngapain sih bantu-bantu perjuangan kayak gitu? Lihat tuh, yang kamu tadinya saudagar, cantik, sekarang kamu lusuh dengan perjuangan itu. Sudah, kamu kembali aja ke kami. Apa kata Ibu Khadijah? 1 senti pun aku tidak akan mundur dari perjuangan suamiku. Masya Allah. Sampai-sampai saya pernah membaca riwayatnya bahwa menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, andaikan aku wafat duluan dan perjuangan ini memerlukan tongkat atau bahasanya jembatan, bahasanya seperti itu. Jika tidak tersedia, galilah kuburku dan kumpulkanlah tulang-tulangku untuk tongkat atau jembatan itu. Masya Allah, seorang Ibu Khadijah seperti itu, ya. Jadi dia tidak melihat siapa, tapi lihat apa? Lihat Allah dan Islamnya, ya, yang dibawa oleh suaminya. Tapi tidak dipandang mulia oleh Ibu Khadijah dengan bahasanya materi yang ada seperti itu, ya. Baik, kemudian adalah bahwa pesona akhlak Rasulullah yang bernuansa tauhid ini yang menjadikan kekuatan cinta dari Ibu Khadijah, ya, sehingga dengan total turut berjuang untuk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ujian tentang wanita, karena minta judul tentang wanita, jadi ke frame, ya, bahwa posisi apapun adalah wanti-wantinya adalah tentang ujian itu sendiri. Nah, ini pilihan nih Mbak Diah. Ini masih ada slide sekitar 40 slide. Kita sudah 52. Saya harus berhenti di jam 1. Mau tanya jawab atau gimana? Aduh, saya sudah penasaran, tapi lanjut aja Bunda, gimana? Nanti Nggak usah tanya jawab, ya? Gimana? Iya,
Mungkin nanti kalau bisa ada pertanyaan digabung gitu gimana Bunda? Boleh, Kalau gitu ya, nanti saya boleh. kirimkan ke ya gitu aja Bunda. Boleh, boleh. Saja ini saya di 8 menit paling 2-3 slide ya. Saya bahasanya saya harus berhenti di 12 di jam Jam 13.15 ya. ya. Ya, kita mesti patuhi ini ya karena ini company gitu. Lanjut aja dulu boleh ke pertanyaannya nanti? Boleh. Ya, sedapatnya slide ya. Ya. Oke, baik ya, bismillah. Oke, jadi tadi sudah bicara kita menyampaikan bagaimana karakteristik seorang wanita ya. Dia salehah ataupun tidak, basic atau sifat perempuan itu tetap saja melekat, betul nggak? Nah, hanya orang-orang salehah itu dia akan sensitif terhadap sesuatu sifat buruk perempuan atau wanita dengan dia sudah disiram oleh Al-Qur'an, dia sudah disiram oleh zikir dan dia mohon maaf lahir dan batin sudah insya Allah tertutup dengan syari'inya, itu menjadi alert, menjadi sesuatu yang pelindung bahasanya ya untuk hati-hati melangkah. Jadi ada alarmnya gitu ya. Ada alarmnya paling kan, iya masa gue pakaian kayak begini gue ke situ gitu ya. Jadi ada remnya gitu loh. Ada remnya seperti itu ya. Ngakak juga udah terbatas gitu ya. Nggak bisa lepas gitu ya. Karena memang ada tata caranya bagaimana ketawa gitu ya. Oke. Nah, sekarang adalah wanita dan pertemanannya ya. Nah, jadi Islam memandang tinggi nilai-nilai pertemanan itu. Jadi Masya Allah, pertemanan juga diatur sama Islam ya, indah sekali ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa-jiwa manusia itu ibarat pasukan. Jadi bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal menimbulkan perselisihan. Ya kan? Kalau kita nggak kenal kan prasangka, prasangka dosa. Tapi kalau kita kenal, nggak, aku paham kok. Memang tipenya aja kayak gitu. Misalnya kasar banget, maklum dari pesisir, biasanya misalnya dari Sumatera Utara, tapi hatinya baik kok. Nah, jadi karena kita bahasanya mengenal menjadi rukun kitanya gitu ya gitu. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda juga, jiwa-jiwa manusia itu ibarat pasukan, bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal menimbulkan perselisihan. Ya. Dan teladan mulia dalam pergaulan itu siapa? Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu sangat pandai bergaulnya, mampu melembutkan hati para kaum Quraisy dan berhasil mengajak mereka mengikuti dakwahnya ya. Umar bin Khattab tuh garangnya kayak apa, luluh gitu ya dengan Al-Qur'an, dengan pribadi Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian memiliki sikap yang ramah dan rendah hati dan tidak pernah mencela orang lain. Ingat bagaimana riwayat seorang buta yang memaki-maki Rasul, mohon maaf nih kata memaki ya nggak santun, tapi begitulah memaki-maki Rasulullah, tapi beliau tetap menyuapinya terus saja, dia ngomongin Muhammad gini 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 gitu ya. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, kok tangannya beda? Kamu siapa gitu ya? Dia nggak sadar ya bahwa yang dimaki-maki, yang menyuapinya itu adalah dia bertahan dengan sabar dan rendah hati. Masya Allah. Kalau kita lempar kali itu orang ya. Udah aku urus kamu begitu gitu. Rasulullah enggak tuh, terus aja. Luar biasa. Minta titisan daripada sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala ya, luar biasa. Nah, jadi teliti dalam memilih teman. Jangan sampai salah pilih akan terjerumus kepada kesalahan dan kesesatan ya. Kemudian bergaul dengan orang syali, insya Allah mendapatkan kebaikan dan hidayah. Ya. Ini tipis banget nih. Kita gaul nih, mau makan siang gitu ya. Kalau kita salah pilih jam berapa? Jam 12 sih gitu ya. Makan gitu. Ada zuhurnya jam berapa? Jam 2, setengah 3 gitu kan. Bahkan nanti asar saya pernah tuh pakai kerudung nih. Pas sholat asar dia bayar sholat zuhur. Bayar tuh apa ya? Kodok. Kamu sholat apaan? Iya, mohon maaf ya bahasa gaul. Gue tadi maksi, gue agak telat. Ya udah, gue makan dulu sampai habis deh waktunya. Dia bilang gitu. Mas, astagfirullahaladzim. Tapi kalau bergaul dengan orang saleh, jangan jam 12 lah.
zuhur kan 12 kurang sekian. Pokoknya kita ke musola dulu, cari tempat yang musolanya baik, yang comfort. Baru kita, kalau kita ketemu di musola ya, setelah itu kita makan deh. Gitu. Jadi mengarahnya tuh luar biasa menemannya. Jangan bilang, nanti azan gini nih. Alah, masih jauh ini, udahlah kita makan. Nah, kita sudah mulai bisa memilih tuh. Pemilih teman, teliti dalam memilih teman ya. Oke, jadi dampak memilih teman ini dalam hadis HR Bukhari di nomor 5534 dan hadis Muslim 2628, pemisalan tempat yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Jadi penjual minyak wangi mungkin akan memberimu wangi pastinya ya. Engkau bisa membeli minyak wanginya ataupun tidak, engkau tetap mendapat wangi harum darinya. Kalau kita bergaul di pandai besi, ya percikan apinya yang kita berasa. Kena pakaian kita, kalaupun tidak mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap gitu ya. Ini bicara perumpamaan, bukan jangan tidak dekati pandai besi. Misalnya ada sahabat kita, dia kerjanya di jualan bakar ikan gitu. Ih, kamu bau banget gitu. Itu profesi, tapi artinya begitulah dampak, tergantung teman duduk kita seperti itu ya. Jadi dampak daripada memilih teman ini luar biasa. Nah, kemudian juga pertemanan ini dari hadis Sahih Bukhari 5534 dan Muslim 2628 dilanjutkan lagi. Jadi menurut Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan berteman dengan orang-orang yang syalih. Jadi orang syalih itu akan memiliki apa? Akhlak yang mulia. Ilmunya yang luas ya, karena senantiasa baca Quran. Kan Al-Quran itu walaupun dibaca berulang-ulang, kita pengertiannya luas lagi gitu ya. Saya kalau di kantor itu kan kita kan di umroh dan haji ya. Kalau saya manasik itu kita yang buat. Tapi ketika saya nawaitu ikut manasik itu pada saya tahu apa yang akan diucapkan oleh Ustadz. Ketika nawaitunya saya ingin dapatkan ilmu, dapat lagi ilmu yang luas, dapat lagi ilmu. Padahal temanya sama. Allah ya, itu yang disebutkan ilmu Allah itu ketika jari kita masuk ke lautan sedunia bahasanya, kita angkat tangan kita, tetesan dari jari kita, itulah yang kita tahu betapa sampai akhir hayat juga kita tidak akan pernah selesai dengan ilmu Allah ini. Dan orang-orang yang syaleh memiliki apa? Adab yang baik dan selalu bersikap waro. Jadi dia berusaha untuk selalu jujur. Waro ya, waro itu lurus bersih gitu ya. Jadi walaupun tidak disaksikan oleh bos, tidak disaksikan oleh siapapun, dia tahu Allah Maha mengawasi. Dan tanpa mengawasi pun dia tidak ingin tidak jujur ya, karena hatinya sanubari nur di dalam ininya tidak akan kompromi terhadap itu, pasti gelisah gitu ya. Dan larangan bergaul dengan orang-orang ahli bid'ah, yaitu ada sifat tercela dan bersifat buruk. Ini ya, sehingga pertemanan itu juga harus benar-benar diseleksi. Nah, kemudian dampak daripada pergaulan itu kalau dari pakar psikolog menyebutkan pertemanan itu di masa muda itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi bagi anak-anak kita ya pandai-pandai juga memilih sahabat bagi mereka daripada bergaul yang dimiliki pada periode usia dewasa. Usia dewasa karena dia sudah bahasanya experience in life gitu ya, pengalaman dalam kehidupannya dia bisa memilih. Nah, jadi hal ini disebabkan kenapa masa muda adalah waktu membentuk pemikiran dan jalan hidup seseorang. Jadi secara kejiwaan anak muda sangat mudah dipengaruhi. Hati-hati kita jadi orang tuanya juga mengarahkan, termasuk kita mendidik anak ya. Salah satu pengaruh terbesarnya apa? Teman pergaulannya. Jadi hati-hati gitu ya. Misalnya teman Ikhwan, kita punya anak laki-laki, kemudian dia punya teman perempuan, andaikan dia main ke rumah kita, tidak boleh larut malam. Ya, itu kita harus atur, harus larang seperti itu ya. Apalagi anak kita perempuan ya. Jadi benar-benar yang harus kita pilih di mana pergaulan mereka. Nah, jadi berteman dengan orang bertakwa, yaitu adalah berteman dengan orang beriman dan bertakwa kepada Allah akan memberikan ketenangan. Aman, nyaman saat berada di dekat mereka. Nyaman deh, trust gitu ya, comfort banget gitu. Kenapa? Ya karena nyaman lahir dan batin gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu pastinya adalah rajin sholat. Jangan berteman sama orang yang sholatnya cacis, cus, repot. Jangan, aduh, berat orang-orang sholat yang mengabaikan waktu gitu ya. Allah aja diabaikan, gimana kita manusia kan gitu ya.
Jadi orang-orang yang rajin sholat, dia pasti mengutamakan Allah, pasti bias kepada pribadinya dahsyat. Kalau bias kepada pribadi dahsyat, pasti dia akan menjalankan silaturahim yang bagaimana Allah minta dan Rasul minta. Jadi di antara orang beriman itu dianjurkan apa untuk memilih yang terbaik, yaitu mereka yang rajin sholat. Ya, jadi dalam surat Al-Baqarah 238, pelihara semua sholatmu, ya kemudian dan peliharalah sholat wusta sendiri untuk Allah dalam sholatmu. Jadi dalam kondisi fardu dan sunnah gitu ya, sehingga kita menjaganya. Nah, kemudian yang ciri kedua adalah mukmin yang suka bersedekah. Jadi bersedekah menjauhkan diri dari sifat materialistis, apalagi sombong ya, apalagi iri hati, apalagi tidak adil, sehingga mereka gemar bersedekah itu tidak akan memandang rendah dengan siapapun berteman. Dia punya pribadi yang luar biasa prima ya. Dan ahlul Al-Qur'an, orang-orang yang berteman dengan Al-Qur'an secara tidak langsung akan apa? Akan terbias kebaikan mereka ya, karena satu huruf yang dia baca 10 rahmat menghujaninya. Jadi bagi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, sudah dia bisa berdakwah tanpa kata. Sikapnya saja insya Allah kita kagumi seperti itu ya. Kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, karena pertemanan itu juga ternyata bisa mendapatkan syafaat bagi kita ya, orang-orang yang syalih gitu. Oke, jadi berteman dengan orang bertakwa apa? Dalam hadis riwayat Anas, Rasulullah SAW menyampaikan, engkau akan bersama orang golongan yang engkau cintai. Berteman dengan orang beriman dan taat kepada Allah, itu sudah mendapat pahala. Menyukai mereka dan meniru perbuatan mereka akan membuat kita dikumpulkan di surga bersama mereka. Masya Allah. Luar biasa. Ayo saling solehah. Solehah semuanya jadi mempengaruhi kita dan kita akan dikumpulkan bersamanya. Begitu juga apabila kita senang berteman dan meniru perbuatan orang yang kafir, fasik, yang terlarang akan membuat apa? Kita menjadi salah, menjadi dosa. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya, sehingga dalam syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Pandai dalam memilih teman, agar hari-hari kita bisa bersama, hari-hari kita dapat terlalui, hari-hari kita dalam kebersamaan itu sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala, bukan sama-sama apa? Sama-sama memuaskan bagaimana kepuasan masing-masing seperti itu ya. Nah, itu semuanya bertujuan apa? Agar selamat dunia dan akhirat, dunia untuk akhirat kita. Oke. Nah, persahabatan yang sampai ke surga selamanya. Ini dia, dahsyat. Jadi Umar bin Khattab berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan memiliki saudara sesama muslim yang syalih. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang syalih, maka peganglah erat-erat. Kejar itu Mbak Diah tuh, soleha banget. Pegang tangannya Mbak Era, Mbak Feni, Mbak Tiara, Mbak Olive. Semuanya kita pegang tuh gitu ya. Kangen kita, kangennya bukan kangen apa-apa. Itu loh apa perilakunya, kata-katanya tuh loh membuat kita adem ayem deh gitu ya. Gitu ya, Masya Allah. Kita jadi dirindukan ya, pegang erat-erat gitu ya. Dan keuntungan memiliki sahabat syalih itu adalah selalu meluruskan dan menasehati. Sahabat yang syalih akan selalu meluruskan dan menasehati apabila temannya salah. Jadi inilah sahabat yang sesungguhnya bukan hanya sahabat saat bersenang-senang saja atau memuji karena basa-basi. Jadi ada ungkapan Arab, sahabat sejatimu itu adalah yang senantiasa jujur. Kalau salah diingatkan, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Jadi dia tidak asbun, tidak hanya ambil yang bagus-bagusnya aja gitu ya. Tapi aduh jangan-jangan kayak gitu. Aku kasih tahu ya, aku juga sedang belajar nih. Ini Allah nggak ridho, yuk kita berjuang yuk untuk ini. Nih loh dasarnya, nih loh dalilnya. Gue juga bukan so tahu juga, gue juga takut banget, gue juga masih kayak gitu yuk. Tapi ini luar biasa, yuk kita berjuang gitu. Jadi watawasau bil haq antar kitanya gitu ya. Saling mengingatkan.
Oke, kemudian selalu mendoakan sahabatnya ya ketika kita mendapatkan yang syalihah ini. Sahabat yang syalih juga selalu mendoakan sahabatnya. Mendoakan sahabat tanpa diketahui sahabatnya itu, maka malaikat akan mengaminkan doa tersebut sambil mendoakan bagi yang berdoa tadi. Jadi sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang mustajab terkabulkan. Dan di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya, malaikat ini menyebutkan, engkau juga dapat seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu itu. Jadi doa itu tidak harus menyampaikan kepada yang bersangkutan. Kok dia kagak nggak tahu ya aku doain gitu ya. Dengan hadis ini kita bukan terhibur, ya terhibur dan confident. Doakan saja karena malaikat pun juga mengaminkan doa kita. Engkau juga mendapatkan apa yang engkau doakan. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah ya. Oke, kemudian tadi keuntungan memiliki sahabat yang syalih, sifat dan kesalehannya menular ya. Berkumpul bersama orang yang syalih, maka kita akan menjadi syalih dengan izin Allah. Tadi hadis tadi ya, perumahan kawan baik dan kawan buruk dengan penjual minyak wangi dengan pandai besi seperti itu ya. Dia akan terbias seperti itu. Nah, kemudian memiliki sahabat syalih itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Persahabatan orang yang syalih akan apa? Berlanjut sampai di mana? Sampai surga dan akan kekal selamanya. Berpisahnya di dunia, ya mungkin wafatnya bareng. Tapi kalau tidak wafat bareng ya nanti akan ketemu lagi di padang mahsyar ya. Mudah-mudahan saya bertemu dengan para soleha azkia ya. Ingat saya ya. Ingat saya bahwa siang hari ini kita sama-sama sharing ya. Cari saya kalau belum ada di surga ya. Bunda Ningrum mana? Waktu itu pernah ngisi di kita ya Allah, tolong ditarik ke surga. Kami udah ada di sini gitu ya. Ya dia ya, jangan lupa tarik aku. Amin ya Sama-sama rabbal Bunda. alamin. Amin, amin. saling 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 menarik ya gitu ya. Jadi keluar air mata. Oke. Nah, terus jadi persahabatan orang syalih akan berlanjut sampai surga dan akan kekal selamanya. Jadi saling berjaga ya. Kita harus pakai poin-poin surga bergaulnya, harus pakai poin-poin surga menjalani hari-hari kehidupan gitu ya. Nah, kemudian setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Ini di dalam hadis Bukhari 6170 dan Muslim 2640. Nah, syafaat dari sahabat ya. Jadi Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa perbanyaklah berteman dengan orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat di hari kiamat ya. Nah, ini nih syafaat antara sahabat di hari kiamat. Rasulullah bersabda tentang syafaat antara sahabat di hari kiamat. Jadi setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon pada Allah untuk memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada dalam neraka pada hari kiamat, termasuk Rasulullah SAW. Mereka memohon, wahai Allah, mereka itu tinggal di neraka, pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat dan juga haji dan pernah taklim bersama gitu ya. Aku ingat Mbak Dia pakai baju merah, Bunda Ningrum pakai baju coklat gitu ya. Dijawab, keluarlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukminin itu pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar neraka. Ada yang dibakar sampai betisnya, ada yang hanya sampai lututnya. Ya, kemudian disebutkan, kemudian orang mukmin itu lapor pada Allah, ya Allah, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tersisa. Apa kata Allah? Kembali lagi, keluarkan yang masih memiliki iman seberat dinar. Jadi iman kita sekecil apapun, keluarkan, kata Allah, orang-orang yang pernah beriman padaku. Maka dikeluarkanlah oleh mukmin banyak sekali disiksa di neraka. Kemudian mereka melapor, wahai Allah, kami tidak meninggalkan seorang pun yang engkau perintahkan untuk dientas. Ya, jadi Masya Allah, syafaat orang soleh, solehah ini ya, ampun ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menariknya. Nah, jadi ini dalam surat Al-Hujurat 10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah jika hubungan antara keduanya saudara itu dan takutlah pada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ya. Nah, ini agak panjang nih
mungkin kita selesaikan di sini kali ya, Mbak Dia. Waktunya tinggal 13 menit lagi, sayang. Jadi kita mungkin selesaikan dulu di sini part one-nya. Nanti kita kapan bertemu lagi, kita akan sambung lagi sekitar 20 slide. Mungkin pada saat itu kita akan bisa tanya jawab yang luas ya, nilai persahabatan dalam Islam. Gitu Mbak Dia, tanpa terasa Alhamdulillah sudah 50 slide kita tayangkan. Mudah-mudahan manfaat dan pastinya pastinya kepo ya untuk yang Iya. selanjutnya. To be Luar continued biasa. ya Bunda. Wah, banget, banget. Dan terima kasih udah memilih tema ini. Saya juga sangat-sangat bahasanya senang sekali ter-enlightenment begitu ya. Oke, tinggal 3 menit Mbak Dia, saya serahkan ke Mbak Dia kembali. Siap, ya Allah. Penasarannya masih ada. Tapi ya memang karena memang keterbatasan waktu ya, jazakallah Ya, khairan. Tetapi alhamdulillah. memang alhamdulillah jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan menjadwalkan kembali nih dengan Bunda, Insyaallah. tentunya pastinya Ya, banyak yang penasaran juga gitu ya, kelanjutannya ya, seperti ya, apa. ya. Insyaallah nanti kita coba jadwalkan ya Bunda ya. Mangga, Ya, mangga, ya mangga. Jadi baik. sementara Ya, bisa jadi kita akan sharingkan dulu apa sampai selesai dulu biar mereka pelajarin. siap. Kita sharingkan sampai di slide ini ya. Heeh. Sampai di slide ini nanti kita akan sharingkan, silakan dibaca kembali untuk refresh. Kemudian nanti kapan jadwalnya saya kembali, kita akan be continued untuk ke slide berikut yang belum kita uraikan. Saya itu kita akan diskusi gitu ya. Ya. Yes, para ladies solehah, mudah-mudahan Allah menuntun membimbing kita dalam keselamatan dunia untuk akhirat kita. Dari saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda. Alhamdulillah wa iyyakum. Ya, teman-teman demikian sampai tidak bisa berkata-kata. Demikian kajian tahap bagian pertama dari wanita dan pertemanan dari Bunda Ningrum. Insya Allah jika waktunya berjodoh kembali nih Bunda, nanti ada usia. Ya, tadi juga saya langsung sama panitia nih, langsung berembuk. Jadi nanti kita coba jadwalkan kembali untuk yang tahap kedua. Ya. Oke, insya Allah. Ya, dari saya mungkin tidak panjang dan tidak lebar. Mungkin untuk penutup, boleh mohon izin untuk doanya, Ustaz Bunda? Ya, dalam 1 menit ya. Saya Ya, tidak boleh siap. melanggar HRD nih. Baik, Siap. kita akhiri dengan hamdalah, rasa syukur pada Allah atas segala materi kita pada hari ini. Bukan kepiawaian saya, bukan juga dengan kepiawaian tim saya, tetapi dengan izin Allah kita membahas ini dan kita berharap Allah menuntun kita terhadap materi dengan materi dimanapun kita mendapatkan. Allah memberikan kemampuan kita untuk berubah semakin kesalehan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melalui tausiah-tausiah yang kita ikuti, Allah selamatkan dunia untuk akhirat kita. Allah menuntun kita, Allah membimbing kita, Allah melindungi kita, dan Allah menyelamatkan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lahir batin kita, menjaga sikap kita, menjaga pekerjaan kita, menjaga pergaulan kita, menjaga tata cara kehidupan keluarga kita, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dari kedua atau keempat orang tua kita, dan sebagai sahabat mudah-mudahan kita adalah pribadi yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bahas membuat kita berubah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah ridho atas kita semua. Ya Allah, kabulkan doa kami. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Silakan Mbak Dia. Ya, ya demikian kajian kita